Pemirsa, naik turunnya suara partai politik di Sirekap KPU secara tiba-tiba dinilai aneh oleh peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Naik turunnya suara secara tiba-tiba dimungkinkan jika ada koreksi rekapitulasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu secara formal. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam telah bergabung bersama kami di sini sore manajer program Perludem Fadli Ramdhanil. Selamat sore Mas Fadli. Sore Mas. Oke, Mas Fadli sempat mengatakan bahwa suara tiba-tiba partai tertentu begitu ya pada perhitungan Sirekap ini memiliki atau dikatakan hal yang aneh. Kira-kira seperti apa penjelasan Anda terkait hal aneh ini, Mas Fadli? Pertama, kalau yang turun naik itu adalah persentase perolehan suara partai, itu sesuatu yang wajar ya. Karena kan persentase itu tergantung kepada besaran suara masuk, maka bisa saja kalau persentase itu naik atau turun. Tapi kalau jumlah perolehan suara dalam satuan juta atau dalam satuan ratusan ribu, itu kan harusnya tidak mungkin turun. Kalau naik, sangat mungkin. Tapi kalau misalnya partai hari ini sudah dapat 1.000 suara misalnya, besok tiba-tiba jadi 900, itu kan sesuatu yang tidak mungkin. Sulit sekali kecuali dilakukan koreksi atau ada kesalahan penghitungan suara yang dilakukan koreksi di dalam proses rekapitulasi secara berjenjang. Nah, jadi menurut saya apa yang terjadi di Sirekap memang perlu diverifikasi dengan C hasil ya, yang merupakan hasil penghitungan resmi di TPS. Nah, kalau misalnya hasil tabulasi atau hasil unggahan Sirekap kemudian keliru, maka ya memang harus dikoreksi. Dan KPU harus bertanggung jawab soal kelirunya angka Sirekap ini. Meskipun Sirekap bukan hasil resmi ya, kan KPU selalu mengatakan itu. Tapi kan tidak cukup hanya mengklarifikasi bahwa Sirekap bukan hasil resmi, yaitu kesalahan Sirekap, gagal baca Sirekap, lalu selesai begitu saja. Tidak bisa. Itu menurut saya tidak bertanggung jawab. Oke. Sirekap ini kan tools yang disajikan kepada publik, ya harus benar dong datanya. Harus presisi datanya. Kalau ada kekeliruan, ya harus dijelaskan kenapa itu keliru. Kenapa itu harus dikoreksi. Nah, itu yang menjadi catatan. Bahwa nanti hasil resmi yang akan diumumkan oleh KPU, tentu rujukannya adalah C hasil dan rekap berjenjang dari tingkat kecamatan sampai nanti tingkat KPU RI. Kalau itu saya kira publik sudah paham, sudah tidak perlu diulang-ulang ya. Tapi pertanggungjawaban kelembagaan KPU terhadap Sirekap yang banyak masalah ini juga harus diselesaikan. Begitu Mas. Oke, tadi Mas Fadli mengatakan bahwa bila penambahannya atau peningkatannya ini sekitar ratusan ribu, tentu ini tidak normal dan bisa dikatakan aneh. Apakah memang dalam kasus ini bisa dikatakan adanya peranan dari pihak-pihak tertentu, terutama dari penyelenggara pemilu? Ya, ini kan yang naik signifikan itu di data Sirekap ya. Iya. Nah, menurut saya itu yang harus dijelaskan oleh KPU. KPU sudah mengatakan ada kekeliruan di Sirekap. Bawaslu juga mengatakan kalau direkap manual tidak ada, kan kira-kira tadi begitu ya pernyataan Bawaslu. Nah makanya harus dijelaskan, kalau memang direkap manualnya tidak ada, sekarang itu sudah sampai di mana, update perolehan suaranya itu seperti apa, begitu. Sehingga publik tidak selalu terjebak dalam sakwa sangka dari kegagalan Sirekap ini. Nah karena Sirekap ini masih ditayangkan dan ditampilkan kepada publik. Karena kalau tidak ditampilkan kepada publik itu lain soal. Ini kan masih ditampilkan di ruang publik, masih bisa diakses oleh publik. Dan banyak pertanyaan, banyak kekhawatiran soal Sirekap. Apakah nanti misalnya kesalahan dalam menginput atau kesalahan pembacaan teknologi Sirekap itu akan diamplifikasi dalam penghitungan manual. Kan kira-kira itu kekhawatiran publik, Mas. Nah itu yang harusnya dijelaskan secara lebih tuntas oleh KPU. Nggak bisa penjelasan-penjelasan normatif saja. Bahwa kami nanti akan mengumumkan, sekarang rekap sedang berjalan, itu semua orang sudah tahu. Oke, berarti menurut Anda penjelasan disampaikan oleh pihak KPU dan juga tadi pada paket sebelumnya ada pihak dari Bawaslu yang menyatakan ketidaksesuaian dan tidak presisi dalam membaca angka, ini hanya formalitas belaka dalam penjelasannya kepada publik? Kurang mendalam begitu ya? Kan
mestinya dijelaskan kesalahan itu kenapa terjadi, gagal baca Sirekap itu kenapa bisa terjadi. Lalu langkah perbaikan apa yang akan dilakukan oleh KPU sebagai penanggung jawab Sirekap agar ini tidak terjadi lagi. Nah, lalu bisa juga dilengkapi dengan penjelasan dari kenaikan yang terjadi di Sirekap itu tidak terjadi kok sebetulnya di wilayah-wilayah yang diduga terjadi manipulasi suara itu. Tidak terjadi. Ini loh faktanya, perolehan suara dari partai politik yang diduga di markup itu ternyata sekarang segini. Perolehan suaranya. Harusnya penjelasannya bisa sampai ke sana. Nah, menurut saya soal Sirekap ini kan karena DPR sudah memulai masa sidang ya. Saya kira sebelum nanti DPR menentukan, terutama Komisi 2 menentukan agenda selama 1 bulan atau 2 bulan ke depan, bisa juga RDP dengan KPU khususnya untuk membahas pertanggungjawaban Sirekap ini juga harus mulai didorong. Karena ini kan tools yang dibuat dengan uang miliaran rupiah ya, tapi ternyata justru menjadi kontroversi di ruang-ruang publik. Oke, apakah dapat dikatakan menurut Anda respon yang disampaikan oleh pihak KPU ini hanyalah ya untuk menenangkan atau sekedar menjawab? Saya dengar nih Mas suaranya Mas. Oh ya, apakah saat ini sudah mendengar Mas Fadli? Saya nggak bisa dengar suaranya Mas. Oke. Kita akan coba sekali lagi, Mas Fadli, apakah sudah mendengar saya? Mas Fadli? Saya nggak bisa dengar suara dari studio. Oke, coba saya tanya sekali lagi, Mas Fadli, saat ini apakah sudah bisa mendengar? Sudah, tadi di-mute kayaknya. Oh ya, baik-baik. Mas Fadli, saya ulangi pertanyaannya, apakah memang dapat dikatakan respon yang disampaikan oleh KPU dan juga pihak Bawaslu yang seharusnya bisa bertanggung jawab dalam mungkin bisa dikatakan kacau balau dalam sistem Sirekap ini sehingga adanya peningkatan suara dari salah satu partai. Ini hanyalah sekedar untuk menjawab pertanyaan publik tapi tidak menuntaskan masalah yang ada karena memang kalau disampaikan tadi oleh pihak KPU maupun juga Bawaslu hanya berpatokan pada yang penting, berpatokan pada hasil atau masuk kami dari C hasil TPS, seperti itu. Ya menurut saya tidak tepat kalau hanya mengatakan itu tidak benar, itu kekeliruan Sirekap gitu ya. Tapi harus dijelaskan juga kepada publik. Kenapa di Sirekap ini masih salah input, salah tulis dan salah pembacaan. Lalu langkah perbaikannya apa? Gitu. Kan itu yang paling ditunggu oleh publik sebetulnya Mas. Ini kan masih panjang ya. Kalau kemudian proses rekapitulasi masih berlangsung sampai pertengahan Maret misalnya, sangat mungkin terjadi kesalahan-kesalahan lagi akan terjadi di Sirekap, akan ribut lagi orang. Gitu. Nah ini yang menurut saya harus segera ditangani oleh publik. Oke, kalau menurut Mas Fadli sebagai terakhir juga mungkin closing statement, apakah memang apa yang perlu dilakukan, terutama dari KPU dan juga dari Bawaslu, mengingat ini proses juga masih terus berjalan sekitar tanggal 20 ke atas, ini hasil dari KPU ini finalnya baru dapat disampaikan ke publik. Apa yang perlu disampaikan dan menumbuhkan kembali kepercayaan publik, terutama kepada pihak penyelenggara pemilu, Mas Fadli? Ya KPU menurut saya harus transparan ya dalam proses rekapitulasi suara. Proses kemurnian suara pemilih yang sudah dilaksanakan di TPS harus dijaga betul dan Bawaslu bisa memainkan peran yang maksimal untuk mengawasi proses rekapitulasi ini agar tidak terjadi manipulasi, kesalahan penghitungan atau tindakan yang diduga sengaja, tidak sengaja melakukan peralihan suara secara tidak sah. Nah, jadi semuanya bisa diselesaikan di proses rekap secara berjenjang, tapi tentu sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Sebelum nanti kalau kita bicara masih ada keberatan, prosesnya ke Mahkamah Konstitusi. Baik, oke, kita tunggu saja Mas Fadli dan juga agar masyarakat bisa melihat sebenarnya seperti apa kinerja KPU dan terutama Bawaslu dalam mengawas proses pemilihan pemilu ini agar dapat berjalan dengan baik ke depannya. Terima kasih Fadli Ramdhanil, selaku manajer program Perludem. Selamat sore, sehat selalu. Sore Mas, terima kasih.